an yuflita min Quraisyin. Kemudian sesungguhnya Abu Jandal, putra dari Suhail bin Amr radhiyallahu anhu, dia juga mampu untuk kabur dari orang-orang Quraisy. Falahiqa bi Abi Basirin radhiyallahu anhu. Singkatnya dia lontang-lantung. Apa lontang-lantung ya? Kok keleleran? Apa bahasa Indonesia lontang-lantung ya? Keluyuran ya? Sampai singkatnya dia ketemu sama Abu Basir yang bernasib sama dengan dia itu, Abu Basir. Faja'ala la yakhruju min Quraisyin rajulun qad aslama illa lahiqa bi Abi Basirin radhiyallahu anhu hatta ijtama'at minhum isabatun. Maka dari beberapa orang-orang yang ditawan di kota Mekah itu, orang-orang Islam, kaum muslimin yang bernasib seperti Abu Basir dan Abu Jandal, mereka ini satu persatu bisa kabur. Dan ternyata yang kabur ini itu semuanya ngumpul di tempatnya Abu Basir, di tepi pantai itu namanya Sifil Bahr. Semua ngumpul di situ sampai mereka mengelompok di situ. Fawallahi ma yasma'una bi'irin kharajat li Quraisyin ila Syam illa i'taradu laha faqataluhum wa akhadhu amwalahum. Orang-orang yang kabur ini mereka ngecamp sendiri, mengelompok sendiri. Apa tugas mereka? Tidaklah ada kafilah dagang Quraisy yang entah itu dia melakukan perjalanan atau dia pulang dari berdagang di negeri Syam, kecuali mereka rampas hartanya dan mereka bunuh orangnya. Ya, sama teman-temannya Abu Basir dan Abu Jandal. Setiap ada orang Quraisy diambil hartanya. Karena mereka sudah nggak memiliki aturan, ya kan? Mereka sudah terlepas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu di luar tanggung jawabnya Nabi. Fa'arsalat Quraisyun ilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tunashiduhu billahi warrahim lama arsala ilaihim faman atahu fahuwa aminun. Maka karena banyaknya kafilah-kafilah dagang yang dirampas hartanya oleh teman-temannya Abu Basir dan Abu Jandal ini, maka orang-orang Quraisy yang ada di Mekah nggak kuat. Ini yang kabur-kabur ini ternyata bikin kelompok sendiri nih. Percuma kalau kita minta tolong Nabi, ini di luar kuasa Nabi. Nabi tidak melanggar perjanjian. Maka akhirnya mereka membatalkan perjanjian yang isinya itu tadi. Kalau ada orang Mekah pergi ke Madinah harus dikembalikan ke kota Mekah, poin ini ditiadakan. Akhirnya ngalah orang-orang Quraisy itu. Ya, mereka minta supaya Abu Jandal, Abu Basir itu dan kelompoknya agar mereka bergabung saja sama Nabi di kota Madinah. Enak kalau gabung sama Nabi, mereka punya aturan. Tapi kalau mereka punya kelompok sendiri, barbar mereka ini. Mereka jadi barbar. Iya, jadi beringas mereka ini. Karena sudah mereka nggak punya siapa-siapa lagi. Ya, mereka mengandalkan apa? Nggak ada. Hanya mereka barbar. Maka mereka menulis surat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu siapapun yang pergi dari kota Mekah ke kota Madinah, maka dia aman. Wa qalu inna asqatna hadha syarta minasyurut. Sesungguhnya kami telah menurunkan syarat dari syarat-syarat Hudaybiyah ini. Faman kharaja minna ilaika fa'amsikhu. Sudah, kalau ada orang Mekah, orang-orang kami di kota Mekah yang hijrah kepadamu wahai Muhammad, sudah tahan saja, enggak usah dibalik no. Ya. Hanya ngalah-ngalah sendiri mereka. Wa fi riwayatin ukhra indal Imam Ahmad fi musnadihi bi sanadin sahih. Di dalam riwayat lain yang ada pada riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, falamma ra'a dzalika kuffaru Quraisyin raqiba nafarun minhum ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala orang-orang Quraisy menyaksikan, mengetahui bahwa kafilah-kafilah dagang mereka dari Syam itu dirampas hartanya oleh teman-temannya Abu Jandal, Abu Basir ini,
Maka akhirnya mereka pun mengutus sekelompok orang untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqalu, mereka mengatakan, innaha la tughni muddatuka syai'an wa nahnu nuqtalu wa tunhabu amwaluna. Wahai Muhammad, ya sesungguhnya waktu perjanjian Hudaybiyah ini kan 2 tahun. Belum sampai 2 tahun, harta kami sudah dirampas. Orang-orang kami sudah banyak yang dibunuh. Sama siapa? Abu Basir dan Abu Jandal itu dan teman-temannya itu. Wa inna nas'aluka an tudkhila haula alladzina aslamu minna fi sulhika. Sudah. Sekarang kami memohon, meminta kepadamu, itu orang-orang yang mereka kabur dari kota Mekah, lebokno nang golonganmu wis. Ojo keleleran nang kono. Ya, masukkan saja ke dalam perjanjian antara kami dengan engkau, yaitu dia nggak perlu dikembalikan ke kota Mekah lagi. Wa tamna'uhum wa tahjuza anna qitalahum. Sehingga dengan itu mereka tidak lagi membunuh kafilah-kafilah dagang kami. Kan di antara kebiasaan orang-orang Quraisy, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatasyita was-saif. Mereka punya perjalanan dagang. Perjalanan dagang ke negeri Syam dan perjalanan dagang ke negeri Yaman. Ya, musim panas dan musim dingin. Nah, mereka bergantung dengan perdagangan ini. Ya, ekonomi mereka tuh bergantung dengan perdagangan ini. Kalau setiap kafilah dagang yang balik dengan membawa untung yang banyak ini, itu dirampas, dicegat sama gerombolannya Abu Basir dan Abu Jandal ini, mereka rugi besar. Ya, maka mereka minta gerombolannya Abu Basir ini kembali saja ke kota Madinah di bawah naungan siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian fafa'ala dzalika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pun mengiyakan ya saran dari orang-orang Quraisy tadi untuk membatalkan salah satu sulhul Hudaybiyah ini. Fakataba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ila Abi Basir wa Abi Jandal radhiyallahu anhuma ya'muruhuma an yakduma alaihi. Maka Nabi pun menulis surat kepada Abu Basir dan Abu Jandal radhiyallahu anhuma untuk memerintahkan mereka untuk datang ke kota Madinah. Sebelumnya Nabi nggak mau menerima mereka. Kalau mereka tetap ngotot di kota Madinah, Nabi mau nggak mau harus mengembalikan ke kota Mekah. Maka sekarang mereka tambah disuruh ke kota Madinah. Wa biman ma'ahuma minal muslimina al-muhajirin. Dan juga bersama kaum muslimin yang berhijrah, yang bernasib sama seperti Abu Jandal dan Abu Basir tadi, disuruh datang ke kota Madinah juga. Lihat ya betapa Abu Jandal, Abu Basir yang sebelumnya pernah ditolak sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Jandal kan dulu pernah ditolak ya. Ketika perjanjian Hudaybiyah itu baru selesai, Abu Jandal datang dalam kondisi tangannya masih terbelenggu, tapi Nabi tolak. Demikian juga Abu Basir kemarin sudah jalan jauh dari Mekah ke Madinah, ngeletek tutup Madinah, marah bang, dikembalikan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka nggak loro hati sama Nabi. Ketika Nabi menyuruh mereka datang ke kota Madinah, mereka datang. Coba wong saiki ngambul, oh ya ndak, apa nih? Dewi kapanane ditolak nang kono kok sekarang malah nyuruh kita ke sini. Ngambul orang-orang sekarang. Ya, makanya jadi sahabat itu berat. Makanya mereka ini mendapatkan pujian yang luar biasa karena keimanan mereka, karena ketaatan mereka kepada Allah dan Rasulnya yang luar biasa. Faqadima kitabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alaihima. Maka datanglah surat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kepada Abu Basir dan Abu Jandal. Namun kondisinya ketika itu wa Abu Basirin radhiyallahu anhu yahtabir. Abu Basir dalam kondisi sudah sakarat, sudah menjelang kematian. Wa kitabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi yadihi yaqra'uhu. Sedangkan surat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada di tangannya Abu Basir. Dia baca surat itu, maka kemudian gak lama dia mati dalam keadaan suratnya masih dipegang sama Abu Basir ini. Fadafanahu ashabuhu makanahu.
maka dia pun dimakamkan di tempat tersebut, di Sifil Bahr itu. Wa qadima Abu Jandalin radhiyallahu anhu biman ma'ahu minal muslimina ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil Madinah. Sehingga yang datang ke kota Madinah adalah Abu Jandal dan kawan-kawannya, sedangkan Abu Basir nggak ikut. Ya radhiyallahu anhu, beliau sudah wafat. Wa tahaqqaqa qauluhu sallallahu alaihi wasallam yaumal Hudaybiyah li Abi Jandal radhiyallahu anhu. Maka nampak di sini bagaimana wujud, ya, perwujudan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dulu pernah dikatakan kepada Abu Jandal. Jadi Abu Jandal itu ketika dibalikno kepada bapaknya, dikembalikan kepada Suhail bin Amr, Nabi berkata kepada Abu Jandal, isbir wahtasib, wahai Abu Jandal, bersabarlah dan mintalah, berharaplah pahala kepada Allah atas apa yang menimpa dirimu ini. Fa innallaha ja'ilun laka, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan jalan keluar untukmu. Waliman ma'aka minal mustad'afina farjan wa makhraja, sesungguhnya Allah akan menjadikan untukmu dan juga orang-orang muslimin yang lemah bersamamu, Allah akan jadikan solusi dan jalan keluar untukmu. Nah, terrealisasi sekarang ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dulu pernah diucapkan oleh beliau tatkala Abu Jandal dikembalikan kepada bapaknya. Baik, selesai. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. As-sanatus sabi'atu lil hijrah, tahun ke-7 Hijriah, 7 tahun setelah hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sulhul Hudaybiyah itu dijalankan seharusnya selama 10 tahun, tapi hanya bertahan berapa tahun? 2 tahun saja. Tahun ke-6, nanti tahun ke-8 Hijriah baru terjadi pengkhianatan sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan apa? Fathu Mekah. Ya, nanti akan kita kisahkan. Maka ini masuk ke tahun ke-7 Hijriah. Kutubur Rasuli sallallahu alaihi wasallam ilal muluki wal umara, yaitu surat yang ditulis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para raja-raja dan para pemimpin-pemimpin. Sebentar. Kata beliau, lamma istaqarral amru bir Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'da sulhil Hudaybiyah wajadal fursata muwatiyatan lidda'wati ilallahi ta'ala kharija nitaqil jaziratil arabiyah. Setelah kondisi pasca sulhul Hudaybiyah itu kondisinya flat, intinya kondisinya tenang. Kan beberapa tahun setelahnya itu apa kondisinya itu? Gejolak terus. Nah, ini setelah Nabi melihat kondisinya mulai tenang, maka disitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada peluang, kesempatan untuk Nabi melebarkan sayap dakwahnya di luar Jazirah Arab, ya, di luar Hijaz, kepada bangsa Ajam. Apa bangsa Ajam? Non Arab. Fa'arsalar rusula ila mulukil Arab wal Ajam. Maka Nabi pun mengutus utusan kepada raja-raja, baik itu raja Arab ataupun non Arab. Wa kataba ma'ahum ilaihim kutuban yad'uhum fiha ilal Islam. Dan Nabi selain mengutus utusan, mereka utusannya Nabi ini juga dibekali surat untuk diberikan kepada para raja-raja tersebut. Suratnya itu berupa ajakan untuk masuk Islam. Rawal Imam Muslim wa Ibnu Hibban
fi sahihaihima an Anas radhiyallahu anhu annahu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kataba ila Kisra wa ila Qaisar wa ila Najashi wa ila kulli jabbarin yad'uhum ila Allah taala. Kata Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis surat kepada Kisra. Kisra julukan raja Persia, bukan nama ya. Itu gelar bagi raja Persia. Sebagaimana kita di Indonesia presiden. Presiden itu nama atau gelarnya? Gelarnya. Ya, maka Kisra, kemudian Qaisar, ya Qaisar Rum, Romawi. Wa ilan Najashi, dan juga kepada Raja An-Najashi. Ya, Raja Najashi ini namanya yang Muslim Al-Ashamah. Ya, Al-Ashamah masuk Islam secara sembunyi-sembunyi ketika kapan? Bukan. Dia menyatakan keislamannya, tapi dia ini secara asal sudah masuk Islam ketika hijrahnya para sahabat ke Habasyah. Ya, hijrahnya para sahabat ke Habasyah, kemudian datang Amr ibnul As yang memprovokasi Raja Najasyi untuk memulangkan para sahabat ini. Kemudian terjadi dialog. Nah, disitulah Raja Najasyi ingin mendengar ajaran Islam dari para sahabat. Maka maka para sahabat pun membacakan surat yang mereka hafal dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa suratnya dan siapa sahabat yang membacanya? Ja'far bin Abi Thalib. Surat apa yang dibaca? Maryam. Ya, surat Maryam. Maka ketika itulah Raja Najasyi dia mantap di atas keimanannya, tapi dia tidak memproklamirkan keimanannya itu. Ya. Wa ila kulli jabbarin, dan juga kepada setiap raja-raja. Yad'uhum ilallahi ta'ala. Nabi mengajak mereka kepada Allah. Artinya Nabi mengajak mereka untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyaktuba ilal muluki wal umara qila lahu. Tatkala Nabi punya keinginan untuk menulis surat kepada raja-raja tersebut, maka dikatakan kepada Nabi, innahum la yakbaluna kitaban illa wa alaihi khatam. Wahai Rasulullah, itu raja-raja itu nggak akan mau menerima surat kecuali resmi ada stempelnya, stempel cincinnya. Fattakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min fiddah. Maka Nabi pun akhirnya menjadikan cincin untuk beliau terbuat dari apa? Perak. Faqad akhraja asy-syaikhan fi sahihaihima an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu annahu qala. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwasanya Anas bin Malik mengatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam arada an yaktuba ila rahtin au unasin minal a'ajim. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin untuk menulis surat kepada beberapa raja, beberapa orang dari A'ajim, jamak dari Ajam, ya, kepada orang-orang non-Arab. Faqila lahu, maka ada orang-orang yang menyarankan kepada Nabi untuk membuat stempel cincin. Innahum la yakbaluna kitaban illa alaihi khatam. Sesungguhnya raja-raja itu tidak akan mau menerima surat kalau nggak resmi. Nah, resminya itu adalah dengan stempel cincin itu. Fattakhadhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khataman min fiddatin naqshuhu Muhammadun Rasulullah. Maka Nabi pun mengambil cincin sebagai stempelnya yang terbuat dari perak, yang terukir di cincin tersebut Muhammadun Rasulullah. Nah, di sini ada penjelasan lebih dalam tentang cincin ini. Anas bin Malik mengatakan, wa kana naqshul khatam thalathata astur.
cincin itu ada 3 baris ukirannya itu. Ya, ukirannya ada 3 baris. Muhammadun satrun wa rasulu satrun wallahi satrun. Jadi ada 3 baris. Baris yang pertama Muhammad. Bawahnya Rasul. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah Allah. Ya, itu cincin 3 baris. Dan ini yang sahih. Dohirnya dalam riwayat Anas tadi, berarti urutannya yang atas itu apa dulu? Muhammad dulu. Baris kedua Rasul, baru yang paling bawah Allah. Ya, namun kalau antum lihat, pernah lihat nggak gambar yang beredar? Bulat warna hitam, biasanya dipakai sama apa? Golongannya ISIS, CS dan yang lainnya itu. Apa tulisannya? Masa antum nggak pernah tahu? Nggak salah ada gambarnya ini. Batahu kanat min asfal ila fauq bidzalika fi syai'in minal ahadits. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, adapun perkataan sebagian syekh bahwasanya urutannya itu dari bawah ke atas. Jadi lafal Allah itu berada di paling atas, kemudian Rasul, baru kemudian yang paling bawah Muhammad. Karena dibaca dari bawah ke atas katanya. Maka kata Imam Ibnu Hajar, maka aku tidak melihat riwayat yang demikian di dalam hadis-hadis. Bal riwayatul Ismaili yukhalifu zahiruha dzalik. Fa innahu qala fiha Muhammadun satrun wasatru tsani Rasul wasatru tsalits Allah. Yang ada dalam riwayat-riwayat justru menyelisihi. Ya, baris pertama itu Muhammad yang paling atas, baris kedua Rasul, dan baris ketiga adalah Allah. Kita lanjutkan. Fakana al-khatam fi yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Thumma fi yadi Abi Bakrin radhiyallahu anhu ba'dahu. Thumma fi yadi Umar radhiyallahu anhu ba'da radhiyallahu anhu. Thumma kana fi ahdi Utsman radhiyallahu anhu ba'da Umar radhiyallahu anhu 6 sinin. Nah, cincin itu, cincin Nabi itu Muhammad Rasulullah itu awalnya tadi mulai dipakai sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahun ke-7 Hijriah ini. Kemudian setelah wafatnya Nabi digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, maka Abu Bakar pun memakai cincin dari Nabi, peninggalan Nabi itu. Abu Bakar wafat, naik Umar Ibnu Khattab, Umar pun memakai cincin tersebut. Umar wafat, naik Utsman bin Affan, Utsman pun memakai cincin tersebut, namun cuma 6 tahun tok. Ya, Utsman memakai cincin tersebut hanya 6 tahun saja.
Kenapa? Falamma kana fi sittil baqi kana ma'ahu ala bi'ri aris. Faharraka khatama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi yadihi fawaqa'a fil bi'ri fatalabahu Utsman radhiyallahu an. Wa man kana ma'ahu thalathata ayyam falam yaqdir alaihi. Namun ketika itu Utsman bin Affan sedang berada di sumur. Maka cincin tersebut, ya, ketika dia menggerakkan tangannya di dekat sumur itu, maka cincin itu terlepas dan nyemplung ke dalam sumur. Maka Utsman pun mencari bersama yang lain sampai 3 hari dicari di sumur itu. Ternyata tidak ketemu. Akhirnya sejak itulah cincin Nabi apa? Hilang. Ya, jadi kalau ada yang ngaku, biasanya dibotoli kaca biasanya. Dibotoli kaca itu. Ini cincin Rasulullah. Wah, kalau mau dekat, mau nyium, ya salam template dulu. Ya, kalau yang viral itu kisahnya bukan kiswah Ka'bah, kiswah makamnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok iso kiswah makamnya Rasul dicekel sama mereka, dipegang sama mereka. Ya, ternyata dilihat di Shopee juga banyak yang jual itu. Ya, tapi itu buat nipu orang. Suruh nyium orang-orang gitu. Ya, naudzubillah. Maka riwayat yang sahih, cincinnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hilang di masa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Qala al-Hafidz fil Fath, berkata al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, walladzi yadhhar annahu innama balagha Utsman radhiyallahu anhu fit taftish alal khatam likaunihi atharun nabi sallallahu alaihi wasallam qad labisahu wasta'malahu wa khatama bihi. Utsman sangat sangat antusias untuk mencari cincin Nabi tersebut. Kenapa? Karena itu peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memakai cincin tersebut. Wa mithlu dzalik yusawi fil adati qadran 'aziman minal mal. Ya, maka tentu cincin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sangat prestisius. Sebagaimana kita kalau punya barang berharga, maka demikian di mata Utsman bin Affan cincin Nabi Shallallahu, meskipun kalau dijual secara zatnya perak, ya tentu bisa orang membelinya. Utsman misalnya kaya kan, Utsman nyuruh bikin lagi, gawe lagi cincin, ya tulisannya Muhammad Rasulullah, bisa enggak? Bisa. Tapi karena itu adalah peninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Utsman bersemangat untuk mencarinya. Wa illa law kana ghairu khatamin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam laktafa bi talabihi biduni dzalik. Wa bid-darurah yu'lam anna qadral mu'nati allati hasalat fil ayyami thalatha tazidu ala qimatil khatam lakin iktadat sifatuhu 'azima qadrihi fala yuqasu alaihi kullu ma dha'a min yasiril mal. Ya, intinya Utsman bin Affan istilahnya ngoyo sampai mencari cincin tersebut 3 hari lamanya, menunjukkan bahwa kedudukan cincin itu sangat tinggi di sisi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wa indama azama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala irsalil kutub ikhtara rusula min ashabihi radhiyallahu anhum minal ladina sabaqa wa an rahalu ila tilkal bilad. Nah, tatkala Nabi sudah mantap mau mengirim surat raja-raja itu bersama utusan Nabi, maka Nabi pun tidak sembarangan memilih orang sebagai utusannya. Maka Nabi memilih di antara para sahabatnya orang-orang yang memang dianggap oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kapasitas dalam hal ini. Wa fima yali dzikrul kutub allati arsalaha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ilal muluki wal umara wa dzalika fil Muharram sanata sab'in lil hijrah. Berikut ini adalah beberapa surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para raja-raja yang beliau mulai pengiriman surat-surat ini pada bulan Muharram tahun ke-7 Hijriyah. Secara ringkas,
Surat-surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau dihitung-hitung ada 8 totalnya. Ya, kita ringkas dulu surat-suratnya, nanti akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, surat kepada Raja Najasyi, penguasa Habasyah. Surat ini dibawa oleh seorang sahabat yang bernama Amr bin Umayyah Ad-Damri. Ya, Amr bin Umayyah Ad-Damri. Kemudian surat yang kedua dikirim kepada Al-Muqawqis. Sopo ya Al-Muqawqis ini? Rojondi. Mesir. Ya, Al-Muqawqis Mesir. Kok bukan Fir'aun? Fir'aun zaman misalnya. Wis marin tek Fir'aun ini. Siapa yang menjadi utusan ke Muqawqis? Yang menjadi utusan adalah Hatib bin Abi Balta'ah. Ya, Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Kemudian surat yang dikirim kepada Kisra, yaitu raja Persia. Surat ini dibawa oleh Abdullah ibn Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu. Kemudian yang keempat, surat yang dikirim kepada Heraklius atau raja Romawi. Surat ini dibawa oleh Dihyah ibn Khalifah Al-Kalbi. Ada yang tahu Dihyah ini? Siapa? Bukan. Yang mirip Dajjal. Ya, kalau yang melihat Dajjal itu Adi bin Hatim. Ya, Adi bin Hatim yang pernah singgah di tempatnya Dajjal tersebut. Kalau Dihya ini bukan itu. Ada yang tahu Dihya ini? Bukan Adi bin Hatim. Siapa yang pernah singgah di pulaunya Dajjal itu? Tamim Ad-Dari, afwan. Tamim Ad-Dari. Kalau Dihya bin Khalifah Al-Kalbi, dia itu suka dipakai sama siapa? Rupanya, bentuknya. Oleh Jibril. Jadi Jibril kalau menjelma menjadi manusia, nah itu seringnya pakai bentuknya Dihya ini tadi. Jadi kalau antum dengar Dihya, itu sering dipinjem bentuknya sama Jibril alaihissalam. Kemudian yang kelima, yaitu surat yang dikirim kepada penguasa Bahrain yang bernama Al-Mundhir bin Sawa, dibawa oleh seorang sahabat yang bernama Al-Ala ibn al-Hadrami. Al-Ala ibn al-Hadrami. Kemudian yang keenam, surat yang dikirim kepada Haudzah bin Ali. Dia adalah penguasa Yamamah. Ya, penguasa daerah Yamamah. Dibawa surat ini oleh Salib ibn Amr. Kemudian yang ketujuh, surat yang dikirim kepada Al-Harith bin Abi Shimrin Al-Ghassani. Ya, dia juga seorang pemimpin dari kabilah Al-Ghassani. Suratnya dibawa oleh Syuja' ibnu Wahab. Dan yang ke-8, surat yang dikirim kepada Jaifar wa Abbad, kedua putra dari Al-Khulandi, merupakan penguasa di Oman. Suratnya dibawa oleh Nas radhiyallahu anhu. Tapi ini mungkin nggak semuanya kita sampaikan. Intinya semua surat tersebut tujuannya sama, isinya sama. Intinya itu adalah mengajak penguasa-penguasa itu untuk apa? Masuk Islam. Kita bahas sedikit. Yang pertama,
Kitabur Rasuli sallallahu alaihi wasallam ilan Najasyi Malikil Habasyah. 2 menit. Surat Nabi yang diutus kepada An-Najasyi. Wa hadan Najasyiyu ismuhu Ashamah. Najasyi ini namanya adalah Ashamah. Ya, Ashamah. Beliau ini nanti wafat pada tahun 9 Hijriah. Ya, Ashamah ini, Raja Najasyi yang Muslim ini wafat nanti pada tahun 9 Hijriah. Dan Nabi SAW mensolatinya secara ghaib. Raja Najasyi ini masuk sahabat atau bukan? Kenapa kok bukan? Padahal hidup di masa Nabi. Iya, gak tahu petuk Nabi. Gak pernah ketemu langsung dengan Nabi SAW. Meskipun satu zaman dengan Nabi. Wa amman Najasyi fahuwa laqabun likulli man malakal Habasyah. Sudah kita sampaikan, Najasyi ini adalah laqab, gelar bagi siapapun yang menjadi raja Habasyah. Ba'atha Rasulullah SAW Amr Ibnu Umayyah Ad-Damri ilan Najasyi. Nabi mengutus seorang sahabat yang bernama Amr bin Umayyah Ad-Damri. Wa kana awwala rasulin ba'athahu. Inilah utusan Nabi yang pertama yang diutus, yaitu kepada Raja Najasyi. Baik, kita lanjutkan setelah adzan. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan. Nabi SAW mengutus Amr bin Umayyah Ad-Damri kepada Raja Najasyi, dan dia merupakan utusan Nabi yang pertama. Wa kataba ma'ahu ilaihi kitabain ya'muruhu fi ahadihima. Amr
bin Umayyah Ad-Damri itu dibekali 2 surat. Surat yang pertama dan surat yang kedua. Surat yang pertama, an yuzawijahu Ummah Habibah binta Abi Sufyan ibn Harb. Surat pertama adalah meminta Raja Najasyi untuk menyerahkan Ummu Habibah, putrinya Abu Sufyan ibn Harb, agar dinikahi oleh Nabi SAW. Artinya Nabi meminta kepada Raja Najasyi untuk menikahkan Ummu Habibah dengan Nabi SAW. Karena Ummu Habibah ini dari sejak hijrah dia masih ada di negeri Habasyah. Ummu Habibah suaminya namanya siapa? Ubaidullah bin Jahash. Ubaidullah bin Jahash. Saudaranya Abdullah bin Jahash. Saudarinya siapa? Dia punya saudari namanya siapa? Bin Jahash. Kok Abu Sufyan? Bukan Sofia. Ummul Mukminin. Loh. Siapa? Siapa yang bintu Jahash? Siapa istri Nabi yang ada? Bukan. Zainab. Ya, Zainab bintu Jahash. Ada khilaf di antara para ulama. Jadi ketika pasangan ini Ubaidullah bin Jahash dan Ummu Habibah, Romlah namanya, Romlah bin Abi Sufyan, dia hijrah, mereka berdua ini hijrah ke Habasyah. Maka Ubaidullah suaminya Ummu Habibah ini tanassor, murtad, masuk Nasrani. Ya, tapi sebagian ulama lain mengatakan enggak. Ya, riwayatnya lemah yang mengatakan Ubaidullah ini murtad dan masuk Nasrani. Ya, tapi intinya suaminya meninggal di Habasyah. Sehingga Ummu Habibah ini tinggal di negeri Habasyah. Maka Nabi SAW meminta kepada Raja Najasyi untuk menikahkan Ummu Habibah dengan beliau. Kenapa kok enggak Abu Sufyan? Abu Sufyan sudah apa? Masih apa? Musyrik. Tidak boleh seorang musyrik menikahkan putrinya yang sudah muslimah. Maka di sini An-Najasyi sebagai pemimpin yang berhak untuk menikahkannya dengan Nabi SAW. Tapi itu isi surat yang pertama. Wa ayyaba'atha ilaihi biman indahu minal muslimin. Isi surat yang pertama juga selain meminta Ummu Habibah untuk dinikahkan dengan Nabi, yaitu dan juga untuk membiarkan atau memerintahkan kaum muslimin yang ada di Habasyah untuk hijrah ke Madinah. Wa fil kitabil akhar yad'uhu ilal Islam. Sedangkan isi surat yang kedua sama seperti surat-surat kepada raja-raja yang lain, yaitu ajakan untuk masuk Islam. Rawal Imam Ahmad fi musnadihi wa Tahawi fi syarhi mushkilil athar bi sanadin sahih an Ummi Habibah radhiyallahu anha. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ummu Habibah radhiyallahu anha annaha kanat tahta Ubaidillah ibn Jahshin. Dulu Ummu Habibah itu istrinya Ubaidullah bin Jahsh. Wa kana rahala ila Najasyi. Dan dia pun hijrah ke Habasyah. Famata, maka Ubaidullah bojone Ummu Habibah ini mati. Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazawwaja Ummah Habibah. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menikahi Ummu Habibah, wa innaha labi ardil Habasyah. Ketika itu posisinya Ummu Habibah masih di negeri Habasyah. Zawwajaha iyahu an-Najasyi, di mana dia dinikahkan oleh Raja Najasyi, wa amharaha arba'ata alafin min indi. Bahkan yang menyiapkan maharnya juga Raja Najasyi. Sekitar 4.000 maharnya disiapkan. Wa ba'atha biha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'a Syurahbil bin Hasanah radhiyallahu anhu. Setelah
dinyatakan oleh Najasyi bahwa Ummu Habibah ini sudah sah menjadi istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dilepas Ummu Habibah ini untuk menemui Nabi di kota Madinah bersama Syurahbil bin Hasanah. Wa jihazuha kulluhu min indin Najasyi. Perbekalannya juga disiapkan sama Raja Najasyi, Ummu Habibah ini. Walam yursil ilaiha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisyai'in. Ya. Kemudian pembahasan setelah ini adalah isi yang bernama Al-Asham Azimil Habasyah, pembesar atau rajanya Habasyah. Salamun ala manittaba'al huda. Nabi tidak mengatakan assalamualaikum karena posisinya Raja Najasyi belum menampakkan apa? Keislamannya, dan Nabi pun tidak tahu keislamannya. Maka Nabi mengucapkan salam secara umum. Salamun ala manittaba'al huda. Semoga keselamatan bagi siapa saja yang mengikuti jalan petunjuk. Wa amana billahi wa rasuli, dan keselamatan bagi siapa saja yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa syahida an la ilaha illallah wahdah la syarikalah, dan keselamatan bagi yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah saja yang tidak ada sekutu baginya. Lam yattakhid sahibatan wala walada. Allah tidak menjadikan siapapun sebagai istrinya, dan tidak pula Allah mengambil siapapun sebagai anaknya. Sampai isinya surat Nabi kepada Raja Nasoro juga menegaskan akan batilnya akidah Trinitas. Lho ngono kok wingi tanggal selawe ku Merry Christmas, Merry Christmas. Naudzubillah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Wa ad'uka bidiayatillah fa inni ana rasulullahi fa aslim taslam. Ya, kata Nabi SAW, sesungguhnya aku menyeru engkau kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sesungguhnya aku mengajak engkau kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Aslim taslam, masuk Islamlah kau akan selamat. Kemudian Nabi membawakan ayat dalam surat Ali Imran ayat 64. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun. Katakan, wahai ahlul kitab, termasuk ahlul kitab Najasyi Nasoro, ta'alau reneo, kemarilah, ila kalimatin sawa, kepada kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Ini merupakan nama lain dari kalimat tauhid. Jadi kalimat tauhid punya banyak nama. Kalimatun baqiyah, disebut juga dengan kalimatun sawa, disebut juga dengan kalimatul ikhlas. Ya, maka ini salah satu namanya kalimah sawa, yaitu kata kalimat yang kita sebenarnya punya kemiripan dengan ahlul kitab. Karena ahlul kitab ini dulunya juga agama apa? Agama Islam. Ya, ahlul kitab Nasoro dulunya adalah agama Islam yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Kemudian mengalami perubahan-perubahan sampai menjadi agama tersendiri. Yahudi pun juga demikian. Maka kemarilah untuk kita sama-sama sepakat di atas satu kalimat. Apa itu? Kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan kita tidak menyekutukan dia dengan sesuatu apapun. Dan janganlah sebagian kita menjadikan Tuhan-Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa in tawallau, apabila mereka berpaling, tidak mau kepada seruan ini, faqulu, katakan kepada mereka, ishhadu bi anna muslimun, persaksikanlah wahai ahlul kitab bahwa kami adalah muslimun. Kata para ulama, ayat ini memerintahkan kita untuk menampakkan jati diri sebagai muslim.
Harus bangga menampakkan jati diri sebagai muslim. Kepada siapa? Kepada orang kafir. Tampakkan, jangan malah disembunyikan. Sungkan, nggak enak. Sehingga kita berbaur dengan mereka, dengan penampilan mereka menyembunyikan identitas sebagai muslim. Nggak benar. Ya, tampakkan kepada mereka, bangga dengan keislaman Anda. Ya, kami muslim. Apa masalah tak? Kalau kami muslim. Ya, kami adalah kaum muslimin. Fa in abaita fa'alaika ifmun nasara min qaumika. Apabila engkau menolak ajakan ini, maka engkau akan menanggung dosanya orang-orang Nasara yang ada di kaummu.